Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasalunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasalunaka 'anir قل الروح من أمر ربي بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أوتيتم من العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح
بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أن
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد، صل على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ala awliyaih بالتوحيد والمعرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من عرف ربه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من نصح الخلق ونبه. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويهدي قلبي bijahil nabi wa ali. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kita ta'azimi al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Junaidi Ma'sum, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Amin. Tadi dapat informasi dari sahibul majelis bahwa Sidin dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakit, Allah sembuhkan dari segala sakitnya. Amin Allahumma amin.
Yang ulun muliakan, al-mukarram wal muhtaram, Guru Kiai Haji Nuruddin atau biasa dikenal dengan Guru Nanang, pimpinan pondok pesantren Sulamul Amin. Mudah-mudahan kita doakan Sidin juga sehat panjang umur, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, yang sangat sama-sama kita banggakan. Qori kita luar biasa memang kalau ada Sidin. Subhanallah, guru kita bersama Guru Haji Mahmud Al-Banjari. Pokoknya dengan Sidin ini membaca Al-Quran, menjadi guru Udin, banyak tetamu lawan guru ini kadang aja Sidin orang nang ngaji nang sambil main celeng-celeng itu hanya Sidin aja. Luar biasa memang. Ini bawaan karena kecintaan Sidin lawan Al-Quran mempengaruhi hal Sidin itu sangat luar biasa. Ini termasuk nang langka juga. Nah kita doakan mudah-mudahan Sidin sehat, panjang umur. Cuma jangan didoakan lebih ini 2-3 tak usah. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam yang sangat istimewa ini kembali pula kita menyapa sahabat kita, tangsanak kita. Mudah-mudahan Allah rahmati dengan kehadiran mereka, para habaib, para syarifah. Wabil khusus yang hadir pada malam hari ini ada Habib Fakhroni bin Saleh Al-Khairi, ada Habib Faisal bin Saleh Al-Khairi, dan Habib-Habib yang lain yang insya Allah dengan berhadirnya mereka di majelis haul Abah Guru sekaligus Isra Mi'raj pada malam hari ini, Allah turunkan rahmat dan berkahnya. Sebagaimana Allah memberikan tanda dengan hujannya, maka titik-titik hujan yang tidak bisa kita hitung itu mudah-mudahan menjadi rahmat bagi kita yang hadir, dan dosa-dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Setiap datangnya bulan Rajab semenjak tahun 2005, Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekhi wa Murabbi Ruhi Muhammad Zaini Ibni Abdul Ghani Al-Banjari atau yang biasa kita kenal Abah Guru Sakumpul, itu selalu dikisahkan, dan kita alhamdulillah banyak sudah mendengar kisah-kisah, macam-macam kisah-kisah beliau. Setiap datangnya Rajab seperti itu, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menambah kecintaan kita kepada guru kita, menambah mahabbah kita kepada guru kita, karena kenal akan membuahkan cinta atau mahabbah. Dan mahabbah itu nanti akan menjadikan kita disatukan di satu tempat atau dikumpulkan di satu tempat beserta dengan orang yang kita cintai. Mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah, selalu cinta kepada para wali-wali kekasih Allah, karena mereka itu Abah Guru Sakumpul kenyataannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa Guru Udin itu orang-orang walinya casingnya hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang seperti itulah ajaran guru-guru kami di Martapura, ajaran guru-guru kami di dalam Magar. Memang kayak itu, kita itu disuruh memandang. Maka pandangan itu di dalam kitab Miftahul Ma'rifah itu ada dua, ada pandangan zahir ngarannya ya casingnya tadi, ada pandangan batin, pandangan basyirah hati kita, yaitu tadi naibah atau bisa disebut dengan waris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua panjang umur, sehat badan, amin Allahumma amin. Di antara keistimewaan seorang wali kekasih Allah, memang ketika masa kecilnya sudah berbeda dengan masa kecil kanak-kanak biasa.
Begitu pula yang terjadi dengan al-alimul allamah al-arifillah Syekh Muhammad Zaini, atau yang biasa kita kenal dengan Abah Guru Sekumpul. Masa kecilnya beda. Dia masa kecilnya itu hobi sekali membaca, mengulang-ulang dan mengkaji Al-Quran. Nah, sidin mengaji Al-Quran lawan Guru Hasan Karaton. Itu Guru Sekumpul, lamun bujur kada apa-apa, lamun kagak naudzubillahi min dzalik. Jadi hamba Allah itu paling sudah sangat istimewa. Makanya ketika bulan Rajab Allah memperlihatkan kebesarannya. Maka di dalam surah yang dibaca oleh guru tadi, subhanallahi asra bi abdihi, ya kan. Nah, kita jadi hamba itu sangat luar biasa sudah. Nah, Abah Guru Sekumpul ketika belajar Al-Quran, kemudian sidin mengulang Al-Quran, memaham Al-Quran, kemudian sidin menghafal Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Nah, yang dapat kita ambil pelajaran yang kedua, ujar Abah Guru Sekumpul, ketika aku setiap mendatangi rumah guruku mengajar Al-Quran, maka oleh abahku dititipi botol kecil isinya minyak tanah. Ujar Abah sidin lah, karena minyak tanah ini yang di botol kecil ini ikam bariakan lawan guru nang mengaji Al-Quran. Artinya apabila kita ingin anak kita tuh anak yang soleh-solehah, alim, mesti orang tua memperhatikan guru yang mengajar anak kita. Ulun sering menemukan ada orang tua yang tidak tahu guru anaknya itu loh. Kalau guru anaknya tahu, yang siapa aja? Karena tahu ini guru anak kita. Apalagi memperhatikan keperluan guru, maka ujar Abah Guru Sekumpul, abahku itu memperhatikan banget keperluan guru yang mengajari aku Al-Quran. Nah, ini kita camkan baik-baik. Kita itu kan banyak hendak guru, tolong doakan guru aja Al-Quran supaya alim, soleh, rajin beribadat dia, rajin subuhnya, misalnya kita harus subuhnya. Mudahan Al-Quran alim guru aja. Tapi guru kita itu pernah kita perhatikan. Ujar Abah Guru, perhatikan guru anak kita, insya Allah jadi alim kita. Nah, ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, ketika sudah sampai waktunya Abah Guru sekolah, apa yang terjadi? Beliau itu menurut keterangan sidin langsung ulun pandangnya, sidin tak bisa. Aku dulu namanya sidin sekolah, bila mulai rumah sampai ke sekolah kada pada singgah-singgah, apalagi mau warung. Wah, ini belum sampai ke sekolahan, kekanakan kita mau warung. Dan sidin kada keluar kelas terkecuali sudah habis pelajaran di kelas. Bahari itu 5 guru 5 pak, beda-beda. Hanya sidin keluar dari sekolah, kemudian langsung jadi sidin aku mau menuju rumah. Lamun hendak orang karena beristilah. Jadi sidin maksudnya kada main campur niat. Bila menuntut ilmu niatnya untuk ilmu. Kada ada usah singgah ke warung. Nah, maka dari kami lah di dalam pagar Guru Muin, Allah yarham baru meninggal dunia. Jadi sidin nangai kan sidin mengharap jadi alim, sidin jangan mau warung. Jadi enak mau sudah alim baru mau warung itu dari sidin. Nah, orang dari kayak itu sekolah. Kakak-anak begini kan ya Allah, saya bilang hidup di warung, banyak duduk di warung daripada di sekolahan. Tadi guru di mata kurang ya Pak. Kan tambahnya ini kan. Subhanallah, kasihan abah, kasihan mama sampai berhutang-hutang mencarikan biaya untuk per bulan jujur dia. Ternyata anak ada memperhatikan. Nah, lihatin mana kita Abah Guru Sekumpul ujar sidin, aku di sidin fokus belajar. Padahal ketika itu kita Abah Guru Sekumpul, aku ini orang tua susah banget. Aku bisi baju itu di sidin waktu sekolah. Itu kalau ada hari Jumat waktu libur berarti cuci, berarti seminggu itu sekali aja. Maka ketika aku turun sekolah, kemudian melewati kekawanan di sekolahan, maka kekawanan itu aku terus kumpul. Bila aku lewat sabarataan mamincik hidung. Kenapa? Karena tujuh sini dibawa kalau aku cuci di sini aku isok pada sekolah. Madang hari Jumat hari libur, akhirnya sidin itu susah, tapi tetap perhatian belajar ilmu sekolah.
Nah mudah-mudahan anak-anak kita kayak itu juga. Anak-anak kita kan insya Allah ngabihan duit. Tinggal kayak apa kita memotivasi, mendorong. Ujar Abah Guru Sekumpul, ingatlah waktu di rumah ayah Irsyad Zen setelah haulan itu kalam bayang. Mestinya jadi kakanakan ini lebih alim daripada kita yang hari. Kenapa kita baru susah banget? Aku aja jadi Guru Sekumpul waktu sekolah, aku kan kalau kitab mengaji baru guru anak sana alim alim terus kitab, mengajar kitab guru. Coba, aku jadi mengajar kitab guru. Abahku kada mampu menukarkan kitab. Jangankan menukarkan kitab, aja Abah Guru Sekumpul kami ini pernah makan gadabung pisang bahasa Sidin. Gadabung pisang itu ada kalau pisang, bagian di bawahnya teman kayak humbut dan itu. Itu bedanya abahku di Sidin kada ada gawian orang bahari. Jadi karena tentu guru air masah intan. Lemong kada ada gawian. Apa yang ada lagi? Kadang-kadang kami itu jadi Abah Guru Sekumpul mendengar langsung dari Sidin. Nukar nasi itu sebungkus saja abah tuh bawa empat dimakan. Sasuap seorang aja bahasa kitanya. Ulun dari merasakan nasi nambah bungkus tuh. Harganya 250 rupiah sebungkus. Ada banyak nasinya. Jadi lamun empat kan abah Sidin, ya lah mama Sidin, kakak Sidin, Hajah Masriyah. Mbak itu pulang Sidin empat. Adik Sidin ada Ahmad Ghazali kakak meninggal waktu masih anak-anak. Kira-kira anu sesuatu aja. Lamun kada kawa ya naga ada bungkus. Itu bungkus pisang itu Sidin oleh abahku dihaluskan lawan mamaku. Lalu diambil panci, dibuat air, direbus sampai 3 kali membuang airnya. Kenapa? Karena air pertama, kedua, ketiga itu bercampur dengan gatah. Sampai kada bagatah lagi hijau biru. Baru dibuati garam Mujar Sidin. Itulah pemakan kami di rumah. Kemudian pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil ujar Abah Guru Sekumpul. Abah mamaku tuh berucap ingatilah ya Sidin jangan sampai ada tetangga tahu. Termasuk keluarga. Nah kita kesusahan nih nah. Jangan sampai tetangga tahu, apalagi kita berkisah lawan Marina Sakuku jangan. Kita maju lawan Allah aja di sini. Nah, jadi memang mulai waktu itu sudah ditanamkan yang namanya tauhid nah itu. Ulun ini mandang langsung dengan sidin bisa. Makanya manakib dan Abah Guru Sekumpul yang ditulis sama saya hidup Sidin dikarang oleh Tuan Guru Irsyad Zen guru kita. Yang lain-lainnya itu sudah Abah Guru meninggal. Kalau ini langsung koreksi Abah Guru. Makanya banyak Sidin yang ditinggal Sidin. Kurang sekarang aja mengarang manakib Abah Guru tulis terus. Dulu kada ayah Irsyad tuh. Minta izin di Sidin jangan bikin Sidin karena kalau orang tahu di Sidin. Siapa-siapa guru Sidin habaib jangan ditulis di Sidin. Orang sekarang tulis sebutan. Makanya ulun bila diminta orang membaca manakib, setiap hari setiap malam mau baca manakib. Ulun membaca manakib yang dikarang oleh guru Irsyad Zen perguruan kita almarhum sudah meninggal. Kenapa? Karena itu memang dikoreksi langsung oleh Abah Guru Sekumpul dan ditulis berhadapan dengan Sidin. Aku ditulis oleh ayah Irsyad Zen. Ini perguruan kita di dalam kabel. Luar biasa. Subhanallah. 3 sudah pelajaran kita ini kan ya Allah hanya bawang benar aja nambah kurang kada habis 2 sakampungan tahu ujar guru. Ya guru lah bawang itu kada habis 2 hanya nambah kurang aja sakampungan sudah ribut tahu. Oh abahnya aja nih bawang anak habis ya. Padahal beres dengan arung lagi. Nah ini pelajaran ibu-ibu kita itu penting benar. Pertama dulu bersyukur lawan Allah ya kan. Yang kedua jangan menyusahkan memberitakan suami, kasihan suami. Apalagi kalian mencampur. Agak gampang ini kadang macam-macam yang dipinta. Apalagi HP pulang negeri ya Allah kayak. Lihati Abah Guru Sekumpul di dalam manakib. Mama Sidin lah itu kada pernah meminta apa-apa lawan laki itu seadanya bahasa kitanya ya kan. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah sebagai penutup karena sudah malam juga kan Sidin bang mesina ulun menyaksikan sebagai penutup Abah Guru Sekumpul ujar Sidin aku ujar Sidin kada mengaji jauh-jauh di rumah aja tapi kenapa keramatnya luar biasa. Bahkan kada kita aja nang mahauli mengisahkan Sidin memang waktu hidup banyak
ulama-ulama nang di luar pada Indonesia yang mengisahkan sidin. Ujar sidin, aku sabarnya itu bukan karena ilmuku, bukan karena amalku, tapi karena sidin itu berbakti lawan abah mama. Pantas pianlah ketika kita belajar kitab Sulaimah Taufik jeung abah guru sekumpul, keberkahan kita di sini karena bakti lawan orang tua, berkah ilmu, berkah usaha. Ini jangan tua-tua kemana-mana kan minta doakan abah mama, kadang bisa doakan abah mama di sini. Abah mama kita ini mustajab doanya. Maka abah guru sekumpul itu sepanjang ulun tahu sampai mama sidin meninggal, sampai abah guru tahun 2005 meninggal baru ulun bulik ke Samarinda nih. Ulun menyaksikan sidin bahkan kadang meninggalkan mama sidin, diajak orang berumur aja sidin kada pun tak boleh izin mama sidin. Bahkan diajak orang bagi guru biar kami membayarkan. Ya sidin aku pada mama sidin kami sidin tuh benda yang akan baktinya cocok aja Allah muliakan. Karena keridhaan orang tua ini menjadi tanda ridhonya Allah. Nah ini yang penting kita perhatikan barataan kita ini bisa abah, bisa mama, ya lah. Mama abah kita tuh nah diperhatikan hari-hari keperluan sidin, ongkos sidin, selain daripada guru yang mengajari anak kita, insya Allah baiti jannati di rumah kita tuh adalah gambaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana surga itu tempat kita menikmati nikmat anugerah pemberian Allah. Tidak ada lagi yang sakit di situ, tidak ada lagi yang duka cita, tidak ada lagi, semuanya bergembira. Makanya guru Udin itu bergembira terus. Paham aja kita. Ini sudah sampai makam di situ. Ini tidak ada pun bersedih lagi. Kenapa? Karena Allah menyebutkan surga itu jannata. Ada surga yang disegerakan oleh Allah di dunia. Macam-macam main dianugerahkan oleh Allah, rezeki lah dan sebagainya. Namun nang hakiki kakak nanti di surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita dikabulkan Allah doa-doa kita beradaan. Proses doa guru-guru kita yang hadir, mudah-mudahan Allah beri hidayah, beri taufik. Mudah-mudahan kita yang berhadir semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia, di akhirat. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada malam hari ini dianugerahkan oleh Allah anak cucu zuriat yang soleh-solehah, dianugerahi oleh Allah rezeki yang halal, yang mudah, yang barokah untuk beribadah kepada Allah, untuk berziarah ke makamnya Rasulullah, naik haji ke Baitullahil Haram. Semoga yang hadir semua Allah matikan kita dalam keadaan mati husnul khotimah, mati dalam keadaan beriman, kabul hajat kita, insyaallah hajat dunia, hajat akhirat diluaskan oleh Allah kubur kita. Begitu pula kubur kedua orang tua kita, keluarga kita. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan nilai pahala ibadat yang ia kerjakan semasa hidup. Mudah-mudahan Allah hubungkan kubur kedua orang tua kita dengan surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Ulun minta ampun, minta ridha, minta halal terutama kepada guru kita, ayahanda kita. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barakahnya yang ulun sampaikan. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pangjawaban orang ngantuk. Ya, satu, mata mengantuk. Dua, pinggang sakit. Tiga, gratis katur. Itu penyakit orang mendengar pengajian. Tapi bila mampu melawan yang tiga macam itu, al-jannah hufat bil makarih, surga itu dikelilingi oleh yang tidak nyaman. Batis katur nyaman gak? Pinggang sakit nyaman gak? Mata mengantuk nyaman gak? Ada nyaman. Tapi bila kita mampu melawan yang kada nyaman itu, itulah calon-calon penghuni surga. Al-jannah hufat bil makarih, kata Rasulullah. Mudah-mudahan semua calon-calon penghuni surga.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para habaib, para guru yang sudah disebutkan tadi oleh Ustaz Haji Ahmad Maulidi, yang saya tidak menyebutkan satu persatu karena mengingat waktu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta kepada ulun pian-pian bertaan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya tidak bisa berdiri karena batis kurang sehat. Nah, atur ya, mohon maaf. Isra dan Mi'raj dalam perjalanan yang sungguh sangat mentakjubkan. Dalam perjalanan itu Rasulullah ketika di perjalanan disuguhkan 2 buah gelas minuman. Riwayat lain 3 buah gelas minuman. Air susu, air putih. Ya Muhammad, silahkan kau pilih air yang mana. Fahtartul labana, maka kata Rasul, ya malaikat Jibril, aku milih air susu ya Jibril. Air susu ya Jibril. Asli. Setelah itu diambil oleh Rasul, diminum. Usai diminum, diletakkan gelasnya. Jibril pun berkomentar, ya Rasulullah, sungguh tepat kau memilih air yang bersih, sungguh tepat memilih air yang sangat indah. Cuman sayang satu ya Rasulullah, kenapa air itu tidak kau habiskan meminum? Kenapa ya malaikat Jibril? Ya Muhammad, engkau memilih air susu, ini tepat bahwasanya umatmu akan masuk surga. Coba sayang, kenapa air susunya tidak kau habiskan meminumnya? Memangnya kenapa? Kalau kau minum habis air susu itu, niscaya semua umatmu akan masuk surga ya Rasulullah. Karena kamu kada habis minum, berarti bakal ada umatmu yang masuk ke dalam neraka. Ada surga, ada neraka, 2 tempat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentukan pilihan, hendak ke surga ada jalannya, hendak neraka ada jalannya. Kita disuruh berikhtiar, mau ke surga monggo, mau neraka oke deh. Ada 2 gulungan di dalam riwayat Ibnu Abbas yang liwat di jembatan Shiratal Mustaqim menuju pintu surga, di bawahnya neraka berkobar. Di pangkal jembatan Shiratal Mustaqim padang mahsyar. Besarnya jembatan Shiratal Mustaqim lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Jauh perjalanan 1500 tahun baru bisa nyampe ke ujung jembatan surga. Mampukah orang lewat di situ? Mampu bagi orang yang memiliki persiapan yang matang selama hidup di alam dunia. Ada 2 gulungan lewat di jembatan situ yang sangat istimewa. Satu adalah lil abidin, orang yang rajin ibadah. 2 al ulamaul amilin, para alim, para ulama. Ketika rombongan yang pertama orang yang ahli ibadah, mereka lewat di jembatan Shiratal Mustaqim. Allah panggil, Allah katakan kepadanya, hi orang-orang yang rajin ibadah, fadkhulil jannah bi ibadati, silahkan kau masuk surga dengan rahmat Allah karena ibadahmu banyak. Wa tan'am, silahkan kau nikmati fasilitas yang ada di dalamnya karena cocok, layak bagimu karena ibadahmu bagus. Jadi kalau hendak masuk surga itu lawan ibadah juga. Walaupun dalam hadis Nabi bahwa orang masuk surga itu bukan karena amal, bukan karena ibadah, tapi ibadah itu bagian daripada rahmat Allah. Orang masuk surga ujian Nabi karena rahmat Allah, tapi ibadah itu pun bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kada beribadah, kalau kita kada punya amal saleh, apa yang diharap, apa yang diandalkan kita di hadapan Allah? Surga ditempati untuk orang-orang yang persiapan amal ibadahnya bagus. Tapi kalau ibadahnya amblas, ibadahnya diabaikan, amal salehnya tidak lakukan, sulit rasanya untuk masuk ke dalam surga. Surga diisi untuk orang-orang yang memiliki asid amal kebajikan, sedang neraka tempat orang-orang yang berkhianat, durjana dan maksiat munkar. Jadi jalan ke surga, ayo amal saleh.
jalan neraka kada usah beramal. Jadi kalau orang kada mau beramal, kada mau beribadah, kada usah bercita-cita surga. Orang tuh kada mau beramal, kada mau beribadah, kada usah bercita-cita surga, diam aja cilah. Karena kita memang diciptakan Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup kita adalah untuk mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah malam hari ini kita berkumpul, kita ibadah. Ibadah apa? Ibadah Islamiyah. Ibadah apa? Dibaca sudah tadi menakib yang luar biasa. Ibadah apa? Lantur ayat suci Al-Qur'an yang begitu merdu dan nyaman didengar oleh guru kita tadi. Mudah-mudahan dapat curahan hujan rahmat dan berkah pada malam hari ini. Sehingga Nabi mengatakan, orang yang datang ke majelis, orang yang datang ke pengajian, orang yang menyimak pendengar ceramah agama, mau'izatul hasanah, setiap satu langkah kata dikuli kadamin, kata Allah di ibadatil sanatin. Allah catat setiap satu langkah dengan 1 tahun ibadah. 2 langkah 2 tahun ibadah. Wa bi kulli kadamin banallahu baitan fil jannah, dan setiap satu langkah Allah bikinkan rumah dalam surga, punya perumahan dalam surga. Lalu ada yang bertanya, aku burai kada malakah lawan bertis kada lawan mobil lawan motor diubah kata-katanya. Siapa yang datang ke majelis setiap satu kali roda berputar, setiap satu kali roda berputar 3 kali 100 kali, berarti 100 tahun ibadah. 100 kali berputar berarti 100 rumah di dalam surga. Cagaran besi rumah dalam surga. Mudahan semuanya masuk surga. Cuma pandari harus tahan menahani batis kapur. Tapi saya ingin memberikan resep untuk menghilangkan batis kapur dan menghilangkan sakit pinggang. Ada obatnya, mau kan? Nah, ulun bawa pian semuanya berdiri setumat biasa 30 menit kan. Ayo semuanya berdiri. Karena batis kapur itu dibawa berdiri hilang. Nanti guru maulidi sudah berdiri tadi. Nah, jadi kalau kita berdiri hilang akor batis lan hilang pinggang sakit segar kembali. Baik Bapak hadirin Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan ceramah. Jadi yang pertama ini lewat adalah orang yang rajin ibadah dipersilahkan masuk surga karena cocok, dia layak. Kenapa? Ibadahnya memang bagus dan mantap. Adapun golongan yang kedua, para ulama. Ketika ulama lewat di jembatan Shiratal Mustaqim, Allah katakan di para ulama, kib sa'atan isma liman ahbabta taqumu maqaman dari para alim ulama. Coba lihat sebentar, ada apa ya Allah? Sebelum kau masuk surga, cobalah kau tengok ke kanan, cobalah kau lihat ke kiri, coba kau pandang ke belakang, ke depan. Siapa orang yang kau cintai, maka selamatkan ia kalau ia dalam neraka. Kalau ia sengsara di padang mahsyar, jangan biarkan, payungi ia, tolong ia, bantui bawa urusan. Kalau ia sedang terjepit dalam derita, antar ia, selamatkan, bawa ke dalam surga. Beri syafaat orang yang kau cintai. Si ulama disuruh memberi syafaat kepada orang yang dicintainya. Siapa yang dicintai ulama? Siapa yang dicintai ulama? Adalah orang-orang yang mencintai ulama. Siapa orang-orang yang mencintai ulama? Nah, inilah malam hari ini kita acara haul. Tadi manaqib sudah dibacakan, sungguh sangat menarik manaqibnya. Apa pembacaan manaqib itu maksudnya? Apa acara haul itu maksudnya? Itu ada terselip satu tanda bahwa benih-benih kecintaan kepada ulama. Maka inilah orang-orang wajah pencinta ulama, dan nanti ulama tidak akan tinggal diam. Inilah yang akan dibangkit diantar oleh para ulama untuk menuju surga. Saya terdengar dan teringat kata-kata Abah Guru Sokumpul. Maka dia boleh disebut dengan Syekh Mursyid Murabbi. Murabbi ruhi apa gerang? Syekh bahasa Arab. Syekh itu jadi guru ada 3. Pertama ada Syekh tarbiyah, guru biasa di sekolahan.
Satu. Dua, ada namanya Syekh Tabaruk, guru sekedar mengambil berkah. Kita berilang, kita bertamu, minta doa lawan sini, cium tangan, kita minta apa namanya, minta amalan. Itu namanya Syekh Guru Tabaruk. Ada yang ketiga, ini adalah Syekh Mursyid Murabbi. Dan ini di zaman akhir zaman guru yang seperti ini langka. Sekarang coba kita lihat, adakah seorang ulama yang kita saksikan sekarang dia sama salib wajah dengan Abah Guru sekumpul? Sulit mencari tandingannya. Sulit mencari tandingannya. Ada juga mungkin dia bersembunyi. Kadang mau nampak, karena wali itu ada dua, ada wali yang masyhur, ada yang wali yang mastur. Mereka itu kadang ingin dikenal orang, mereka tersembunyi. Tapi kalau dia berdoa, andai kata dia berdoa, gunung akan terbang. Kalau dia berdoa langsung kabul katanya. Cuma ada sebagian orangnya mereka mastur tersembunyi. Nah, adapun Abah Guru sekumpul itu adalah masyhur. Nyaman dibinadui, nyaman dikenal itu. Nah, beliau itu Syekh Mursyid Murabbi, artinya orang yang membimbing bukan sekadar zahir, tapi membimbing manusia, membimbing umat secara roh, secara batin. Nah, orang bisa menyampaikan makrifat kepada Allah, makrifat kepada Rasulullah, tenggelam dalam doa dari siapa itu? Itu perlu Syekh Mursyid Murabbi. Kada bisa sembarangan guru. Ujar beliau, saya ingat kata-kata beliau. Kita di akhir zaman ini jadi sulit untuk mencari selamat daripada dosa, selamat untuk masuk ke dalam surga itu berat. Kenapa? Ibadah kita kada seberapa. Gangguan godaan sekarang ini sangat besar. Handphone tiap orang ada di tangan, dan handphone itu peluang berbuat maksiat juga sangat rawan. TV ada dalam kamar juga peluang berbuat maksiat. Wah, hanya kelihatan kayak pohon pisang dikoyak. Artinya untuk memelihara dosa kita berat. Jujur saya sendiri pun mengaku banyak dosa. Paling-paling belum Mahmud kayaknya nggak aman. Kira-kira aja bang, ini ada nafsu. Artinya kita ini manusia awam, manusia biasa yang tidak luput salah dan hilaf. Kita mengaku banyak dosa, kita mengaku banyak salah, kita kurang ilmu, kita orang ibadah. Tapi ya sedikit ada harapan besar, ialah pintu syafaat namanya. Orang itu biar dosa banyak dari bumi sampai ke langit yang ketujuh, kalau dapat syafaat maka dosa itu lebur, dan orang itu akan dijemput, diantar menuju masuk ke dalam surga. Almar'u ma'aman, orang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Yang dicintainya grup sekumpul dalam surga, maka dia pun juga akan sama di dalam surga. Yang dicintainya orang saleh, para ulama, mereka selamat, maka dia pun juga akan selamat. Jadi itulah namanya syafaat. Melalui pintu syafaat kita berbesar hatilah, kita cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Itu mengundang syafaatnya Rasulullah dan syafaatnya para alim, para ulama. Nah, duduk tanah sudah hilang batis kapur. Ada sebuting lagi, menghilangkan mata ngantuk. Untuk menghilangkan mata ngantuk, yang baca Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Quran 30 juz terkandung dalam surah Fatihah. Surah Fatihah terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terkandung dalam satu titik dalam Bismillah. Bikana makana biyakunu ma yakunu. Dengan akulah jatuh apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, semua dengan aku. Maka baca Bismillah 7 kali. Kalau orang sebelum tidur baca Bismillah 21 kali akan dijaga daripada orang yang jahat. Kalau orang mata ngantuk baca Bismillah 7 kali, tiupakan ke telapak tangan. Setelah tiupakan ke telapak tangan, kemudian tapakan ke mata. Kebijakan kalau kuat dipusat ya. Insya Allah dengan izin Allah, berkat Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan hilangkan ngantuk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Jadi ulama
ternyata punya peranan besar. Sudah kita kalau jadi ulama, cintalah dengan ulama. Karena ujar Nabi dalam hadisnya, nazruka ilal alim khairun min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Satu kali kau memandang ulama dengan hati yang senang gembira dengan si ulama itu lebih baik daripada engkau menyedekahkan 1000 ekor kuda dan biaya kuda dada. Lebih baik daripada engkau menginfakkan di jalan Allah 1000 buah mobil. 1000 buah mobil engkau infakkan di jalan Allah. Masih hebat amal memandang satu kali pandangan kepada para alim, para ulama. Maka dari itu kita jangan jauh-jauh daripada para alim, para ulama, karena mereka itulah pewarisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi bersabda, akrimul ulama, muliakanlah ulama. Paman akramal ulama, pakat akramanilah. Pakat akramani, siapa memuliakan ulama berarti sama dengan memuliakan aku. Waman akramani pakat akramallah. Siapa memuliakan aku Nabi berarti dia telah memuliakan Allah. Siapa memuliakan Allah, pamakwahul jannah, tempatnya di dalam surga. Inilah acara ini malam memuliakan ulama. Kita hauli acara yang haul yang ke-17 berusaha kumpul. Tanda kita senang, tanda kita memuliakan, tanda kita cinta dengan beliau. Kembali Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa yang dikatakan oleh Jibril memang benar. Bakal ada umatnya yang masuk ke dalam neraka. Bakal ada. Sehingga Nabi masuk ke dalam neraka melihat neraka, masuk ke dalam surga melihat kondisi di surga. Bertemu dengan Nabi Adam. Adam bila menoleh ke kanan senyum bahagia, bila menoleh ke kiri berurai air mata. Ditanya, kenapa hai Adam kau menangis ketika sebelah kiri memandang, sebelah kanan senyum bahagia? Ujar Nabi Adam, aku melihat sebelah kanan itu umat-umatku, zuriatku ya. Mereka berada dalam nikmatnya surga. Tapi kenapa kau menangis memandang sebelah kiri? Zuriatku dan kita ini semua zuriat Nabi Adam. Zuriatku Nabi Adam, orang-orang yang sedang disiksa di dalam neraka. Sedih aku pada setiap. Maka dari itu hidup ini perjuangan untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Jangan sampai kita masuk orang yang masuk ke dalam api neraka kelak. Sebagai tanduk yang sangat mahal harganya. Dari perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi kita menerima perintah ibadah sholat 5 waktu yang asalnya 50. Sehingga ulama mengatakan saking pentingnya sholat 5 waktu itu bagaikan kara sipil jasad, bagaikan kepala di dalam anggota tubuh manusia. Sholat diumpamakan bagaikan kepala dalam anggota tubuh manusia. Kalau orang kada bebatis masih hidup kan? Masih hidup. Kalau orang kada punya tangan masih hidup? Hidup. Tapi kalau orang kada punya kepala, orang kada bisi kepala masih hidup kan? Kalau masih hidup pasti jadi hantu. Kalau orang tanpa kepala, kalau hidup itu makhluk jadi-jadian ya. Artinya tidak pernah kita menemukan orang tanpa kepala itu hidup. Apa maksudnya? Maksudnya ibadah sholat kalau ia sembarangan, dia abaikan. Ibadah sholat dia tidak tegakkan, maka ibadah yang lain tidak diterima oleh Allah. Zakatnya zakat tidak diterima, hajinya haji mardud ditolak oleh Allah. Kenapa? Sholatnya dia abaikan, sholatnya tidak dijaga dengan baik. Tapi kalau sholatnya dilakukan dengan baik, dipelihara, maka mengakibatkan amal-amal yang lain juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'in wujidat tamatan kubilat sa'iru amali wa in wujidat naqisatan ruddat sa'iru amali. Ibadah sholat menyebabkan penentu diterima atau tidaknya ibadah yang lain. Kalau ibadah sholatnya beres, yang lain diterima. Kalau ibadahnya berantakan sholatnya, maka ibadah yang lain tidak ada artinya. Itu perkataan Rasulullah, awwalu ma yuhasibul abdus shalah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis diriwayatkan, apabila ujar Nabi seseorang itu yang mengerjakan wudu yang bagus,
Setelah selesai wudhu yang bagus, dia menegakkan sholat. Dia menegakkan sholat, ruku yang sempurna, bagus. Sujud yang bagus. I'tidal yang bagus. Bacaannya pun juga bacaan yang bagus. Begitu dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sembahyang, sholat yang kita lakukan itu pun dia angkat bicara. Bahasa orang Banjar, sembahyang tadi bapandirnya mamandiri lewat orang yang mengerjakan sembahyang. Ujar sembahyang, hafizakallah kama hafaztani. Terima kasih aku sholat kau kerjakan dengan baik. Terima kasih kau kerjakan aku dengan sempurna. Karena kau menjaga aku dengan baik, kamu bukan akan dijaga oleh Allah, akan dipelihara oleh Allah, akan diselamatkan oleh Allah. Karena kau memelihara aku dengan baik. Lalu sholat tadi naik ke atas langit, memancar cahaya sholatnya mengalahkan cahaya matahari sampai di pintu langit. Pintu langit pun dibuka, dipersilahkan naik sholat sampailah di hadirat Allah. Begitu sampai di hadirat Allah, sholat itu pun dia dipersilahkan untuk berada dekat Allah, dan sholat ini disimpan untuk menjadi penolong, pembela, syafaat, pembantu saat-saat nanti membutuhkan di hari kiamat. Pertolongan akan datang. Siapa yang menolong? Ibadah sholat, dan orang yang menjaga sholat dengan baik salah satu penyebab orang itu masuk surga bigiri hisab, tanpa proses kesusahan, tanpa kesulitan, dengan masuk surga mudah baginya. Kenapa? Sholat dijaga dengan sebaik-baiknya. Tapi ujar Nabi, awas apabila sholat tidak sempurna kau tegakkan, rukuknya laju kayak dikejar anjing, sujudnya bacaannya pun juga bacaannya laju, subhanallah, subhanallah, Allah, laju banget sembahyangnya, cepat, tergesa-gesa, terburu-buru. Maka ujiannya begitu dia salah, maka sholat tadi pun angkat bicara. Apa perkataan sholat? Ujar sholat, daya Allah kama daya. Kau kerjakan aku dengan sembarangan, kau sia-siakan aku, mengerjakan dengan tergesa-gesa, bacaannya kada sempurna, tergesa-gesa, terburu-buru. Awas ini sholat, karena kau menyanyiakan aku, kau akan disia-siakan ulang. Tunggu azab, tunggu siksa dari Tuhan di sana. Lalu sholat tadi pun naik ke atas langit. Lah cahaya sholat itu tidak sedikit pun, persis seperti gelapnya malam, hitam kelam. Begitu sampai ke naik ke pintu langit ditutup, tidak bisa naik. Begitu sholat tidak bisa naik, sholat itu pun dilipat. Dan sholat inilah yang akan menjadi mahantam, memukul, ma'azab, akan dipukulkan ke muka orang yang mengerjakan sholat dengan sembarangan. Ini sholat tapi sembarangan, maka sholatlah yang akan menyiksa kelak baginya. Oleh karena itu, sholat ini ibadah yang sangat penting, amat sangat penting dijadikan sebagai rukun Islam. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Maka siapa yang mengerjakan sholat dengan baik, 5 keramat dimiliki. 1, diangkat kesusahan kesulitan hidup. 2, Allah lepaskan kesempitan yang lahat baginya. 3, akan menerima catatan dengan tangan kanan. 4, lihat di jembatan serat bagaikan silat menyambar. 5, masuk surga tanpa hisab, tanpa proses pertanyaan yang sulit, gampang masuk surga. Siapa? Orang yang mengerjakan sholat dengan baik. Kalau kita sudah sholat dengan baik, perhatikan lagi anak cucu kita. Karena anak cucu kita bila kada sembahyang gara-gara kita kada perhatian, kita akan tanggung jawab. Nah, ayolah sembahyanglah. Pian pamba, aku Tuhan. Wah, ujian anak pian hajar sembahyang. Kadakan mungkin demikian menyuruh anak sembahyang tapi kita kada sembahyang. Mustahil kita nyuruh sembahyang anak tersebut. Artinya setelah kita perhatikan sembahyang, anak kita suruh sembahyang, cucu kita ajak sembahyang. Kalau kita ada perhatian,
maka anak juga kadakan perhatian dengan sembahyang. Tidak bahagia rumah, tidak bahagia hidup dalam rumah tangga kalau serumahan mengabaikan sembahyang. Demi Allah, tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Keberkahan dan rahmat tidak tercurah terlimpah kepada rumah itu. Ujar Nabi, ta'arikus salah ya ta'adil sab'ina rajulan li ahli wa jirli. Orang yang meninggalkan salat membawa bala 70 orang laki-laki, 70 orang keluarga dapat kena balanya. Jadi bukan hanya nakada sembahyang itu dapat bala, nang di dekatnya toh, keluarga dekatnya, bajirin bertetangga, orang mengabaikan sholat keluarganya 70 keluarga, maka juga mendapatkan bala akibat kurang itu pada sembahyang. Sebagai penutup, sebuah kisah diceritakan. Nabi Isa mengembara lewat di sebuah kampung yang makmur dan subur. Tanam-tanaman yang hijau, buahnya pun juga dapat panen tiap waktu, selalu mereka panen. Singgah Nabi Musa, kampung itu pun taat, ibadat, takwa kepada Allah. Dalam masjid orang berbuat kebajikan, dalam masjid mereka beribadah. Nabi Isa itu makmur sesuai kampungnya, keadaannya orangnya ahli ibadah. Setelah itu lanjut Nabi Isa mengembara. Setelah beberapa masa kemudian Nabi Isa balik singgah kembali di kampung yang makmur dulu. Tapi alangkah terkejutnya Nabi Isa. Kenapa? Kampung itu porak-poranda, kampung itu hancur, tanam-tanaman banyak yang mati, kehidupan masyarakatnya gersang, susah sengsara. Nabi Isa pun kaget, munajat kepada Allah. Ya Allah, dulu ketika saya lewat di kampung sini makmur, dulu ketika lewat saya di kampung ini subur, orangnya rajin berbuat taat ibadah, tapi sekarang gersang, hidupnya susah, sengsara, melarat dan berantakan, bahkan banyak yang binasa. Apa ya Allah? Apakah karena mereka meninggalkan sholat ya Allah? Kata Allah, tidak. Tapi penyebabnya, hai Isa, ketika itu hai Isa, ada seorang laki-laki lewat di kampung itu. Si laki-laki ini dia tidak sholat, lalu dia cuci muka. Si laki-laki yang tidak sholat ini dia cuci muka, lalu berkas percikan-percikan titisan muka yang ada di airnya mengenai tanah bumi mereka, sehingga dengan sebab itulah aku binasakan, kata Allah. Ternyata orang nama abaikan sholat itu membawa binasa. Binasa, masalakakum fisaqar, qalu lam lakum minal muslimin. Kenapa kalian binasa? Kenapa kalian dalam neraka serakar? Kenapa kalian azab? Mereka menjawab, lam nakum minal muslimin, gara-gara kami tidak menegakkan sembahyang. Masih banyak sekarang ini orang-orang Islam yang lengah mengabaikan dengan sembahyang. Di Samarinda yang ganak sama. Tapi insya Allah nak hadir ini termasuk orang-orang yang rajin insya Allah dalam ibadah sembahyang. Nah oleh karena itu, perhatikan ibadah kami yang sangat berharga dalam Isra Mi'raj yang diberi Rasulullah ialah perintah ibadah sholat. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sudah yang wajib kita laksanakan, tambah lagi 6 sunat juga qabliyah, ba'diyah, tambah lagi ibadah sunat yang lainnya, tahajud tiap malam, duha kita kerjakan. Maka inilah sebagai aset kebahagiaan kita saat pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sihat, tapi percaya sihat itu tidak selamanya. Hari ini kita masih hidup, demi Allah, hidup ini tidak selamanya. Yang hari ini kita masih jalan dengan nyaman batis, mata masih bisa melihat, mata menatap ke kanan, muntung masih bisa nyaman makan minum, telinga masih bisa mendengar. Tapi percayalah, suatu saat kaki kita akan berbujur dan berbujur, mata akan terpajam satu saat buat selama-lamanya, mulut kita akan bungkam 1000 hasad, telinga kita akan menulis, jasad kita sebagai tanah akan kembali berpadu menyatu dengan tanah. Saat kita kembali kepada pangkuan, dia tidak ilah Rabbi, hanya secari kain kapan yang kasar dan kumat. Satu pun tidak yang bisa membela. Anak, keluarga, sahabat, jiran, tetangga, yang hanya bisa membela kepada kita adalah amal perbuatan soleh semasa hidup di dunia. Nah inilah amal soleh kita, inilah persembahan kita, mudah dicatat sebagai nilai catatan amal soleh bagi panitia pelaksana dan khususnya Sahibul Bait Habib Sabrin
dan juga bagi pian-pian yang hadir meluangkan waktunya, mudah bisa menjadi tempat amal soleh, menjadi juga bagian kita nanti saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pencinta para ulama dan mencintai para orang-orang soleh, para habaib, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah kelak di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, aku maaf lebih dari kurangnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.